Shalom, selamat pagi. Kita memulai pagi ini bersama saya, Pendeta Samuel Pandi, SP, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semoga firman ini dapat menolong saudara-saudara memulai aktivitas pagi. Saya membaca kitab Rut pasal 1, ayat 20 dan ayat 22. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka di Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saudara-saudara, gambaran tentang kesengsaraan hidup Naomi disebutkan sendiri oleh Naomi dengan apa yang dia katakan, mara, pahit. Kisah hidupnya adalah perantau pergi karena kelaparan, hidup bersama suaminya Elimelek dan 2 orang putra yang menikah dengan Orpa dan Rut. Lalu malapetaka terjadi, suami dan kedua anak laki-lakinya meninggal dunia. Tragis memang kehidupan ini. Orang yang pergi ke perantauan paling kurang ketika dia kembali dia membawa cerita membanggakan atau oleh-oleh sebagai bukti pemeliharaan Tuhan. Kepahitan yang dikatakan oleh Naomi Mara dalam bahasa Ibrani itu bukan hanya hidup dalam duka, bukan hanya karena dia janda, bukan hanya karena ia susah, namun juga pulang kampung Bethlehem tanpa ada kebanggaan. Ada identitas harga diri yang sementara dipertaruhkan. Malah kepulangannya membawa persoalan karena datang dengan seorang menantu Rut yang bukan orang Bethlehem. Saya kira kita belajar 2 hal dari ungkapan mara, kepahitan yang disebutkan oleh Naomi. Pertama ada kejujuran sosial. Secara sosial, kepulangannya bersama menantunya Rut akan menjadi bencana bagi masyarakat Bethlehem. Sebab hidup Naomi dan menantunya menambah daftar untuk pengasihan orang-orang Bethlehem. Kebiasaan orang-orang di sana adalah sisa panen akan diperuntukkan bagi mereka. Naomi dan menantunya akan ada di barisan para janda, orang miskin, orang asing yang berjalan di belakang menanti sisa-sisa gandum. Tapi ketika Naomi mengatakan bahwa dia mengalami mara, kepahitan, dia seperti melakukan mitigasi bagi dirinya. Dia tahu apa yang dia alami dan dia tidak mau dirinya membebani orang lain. Rupanya kita menemukan suatu pengajaran tentang bagaimana menolong sesama. Saudara mau tolong orang, lakukan itu, jangan pernah memulai dengan banyak persyaratan. Perbuatan baik harus dilandasi dengan niat baik, itu cukup. Marah, kepahitan, ini ada juga kaitannya dengan soal teologis. Saudara, orang beriman bukan berarti orang-orang yang tidak berkeluh kesah. Dia jujur berkata tentang Tuhan, berkata kepada Tuhan, karena memang hidupnya pahit. Tuhan tidak akan pernah kecewa karena kejujuranmu. Tuhan hanya meminta hati yang percaya bahwa kita akan menemukan Tuhan dalam kepahitan hidup. Naomi yang tampil sebagai tokoh yang berbicara tentang diri dan Tuhan, justru menampilkan figur Tuhan yang diam dalam pentas sejarah. Tetapi Tuhan yang absen berkata-kata hadir dalam tindakan. Hadir dalam satu perbuatan nyata. Firman Tuhan berkata, Katshir, permulaan musim menuai. Tuhan berbicara lewat hasil alam. Tuhan memberikan alam dengan hasilnya agar memelihara kehidupan semua orang. Tuhan ketika memberikan hasil alam, hasil panen itu, Dia yang diam itu menanti siapa yang mau mengulurkan tangan lewat hasil panen bagi para janda, orang miskin dan orang asing. Mulailah pagi ini dengan niat dan tindakan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan,
Ajarkan kami untuk memberi hati kami dalam ketulusan, sehingga kami memiliki motivasi dan tindakan yang kuat ketika kami mau berbagi dengan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Amin.